Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bau formalin dan bunga Kamboja yang membusuk seolah menempel permanen di lubang hidungku. Aku berdiri di depan nisan marmer hitam yang masih basah oleh sisa hujan pagi tadi. Kakek Hartono sudah menyatu dengan tanah, membawa pergi semua rahasia besarnya, namun meninggalkan kekacauan yang jauh lebih mengerikan bagi kami yang masih bernapas. Di sampingku, Paman Hadi dan beberapa saudara sepupu menatap gundukan tanah itu dengan tatapan yang sama sekali tidak menunjukkan rasa duka. Mata mereka lapar, berkilat oleh bayangan angka-angka di buku tabungan dan luasnya hektar perkebunan teh yang kini tak bertuan. Aku, Rian, hanyalah seorang pecundang di mata mereka. Seorang cucu yang menghabiskan masa mudanya dengan mengejar angka di layar ponsel, terjebak dalam lingkaran setan judi online dan tumpukan hutang pinjaman ilegal yang bunganya tumbuh lebih cepat daripada rumput liar. Ponsel di saku celanaku bergetar hebat. Aku tidak perlu melihat layarnya untuk tahu bahwa itu adalah ancaman dari penagih hutang yang berjanji akan mematahkan tulang keringku jika minggu ini aku tidak menyetor 30 juta rupiah. Saudara Rian, bisa kita bicara sebentar? Suara berat Pak Handoko, pengacara kepercayaan kakek, memecah lamunanku. Kami berjalan menjauh dari kerumunan pelayat menuju mobil sedan hitamnya yang terparkir di bawah pohon beringin besar. Pak Handoko mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang tersegel lilin merah bermotif kepala singa. Ini adalah wasiat khusus untukmu, Rian. Kakekmu sangat menyayangimu, meski dia tahu tabiat burukmu, ujar Pak Handoko dengan nada datar yang menusuk. Kenapa hanya aku? Bagaimana dengan Paman Hadi atau yang lain? Tanyaku, mencoba menutupi getaran di suaraku. Pak Handoko memperbaiki letak kacamatanya. Karena hanya kamu yang memiliki golongan darah yang sama dengannya. Kakekmu percaya pada tradisi, Rian. Di dalam amplop ini ada sertifikat tanah Villa Puncak dan seluruh hak pengelolaan perkebunan. Nilainya ditaksir mencapai 80 miliar rupiah. Jantungku seakan berhenti berdetak. 80 miliar. Itu bukan sekedar pelunas hutang, itu adalah tiket menuju kehidupan baru. Aku bisa menghapus semua jejak hitamku dan hidup bagai raja. Namun senyumku memudar saat Pak Handoko melanjutkan kalimatnya. Ada syaratnya, kamu harus tinggal di Villa Puncak itu sendirian selama 30 hari penuh, tanpa tamu, tanpa asisten rumah tangga. Dan yang paling penting, ada satu wasiat tertulis di sini dengan tinta merah. Jangan pernah, dalam keadaan apapun, membuka atau mengintip ke dalam kamar nomor 13 di lantai 2. Jika kamu melanggarnya, seluruh hak waris gugur dan kamu harus menanggung konsekuensi yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum manusia. Hanya itu? Tidak membuka satu kamar? Pak, saya sedang dikejar orang yang ingin membunuh saya karena hutang. Mistis atau tahayul seperti ini tidak ada artinya dibanding peluru di kepala. Pak Handoko tidak ikut tertawa. Matanya menatapku dengan tatapan kasihan yang sangat dalam. Kakekmu tidak pernah bercanda dengan kata-katanya, Rian. Pikirkan baik-baik. Villa itu sudah tua dan beberapa rahasia memang sebaiknya tetap terkunci. Aku merebut amplop itu dari tangannya. Keserakahanku telah menang telak atas rasa takutku. Aku tidak peduli jika kamar itu dihuni hantu paling menyeramkan sekalipun. Selama ada sertifikat 80 miliar rupiah di belakangnya, aku akan menghadapinya. Aku tidak tahu bahwa keputusan ini adalah langkah pertamaku menuju neraka yang paling dingin.
Saya terima syaratnya. Kapan saya bisa pindah? Malam ini juga, jawab Pak Handoko pendek. Kunci villa ada di dalam amplop. Berhati-hatilah Rian. Terkadang apa yang terkunci di dalam sana lebih aman daripada jika ia berada di luar. Aku mengangguk mantap, mengabaikan peringatan terakhirnya. Aku masuk ke dalam mobil tuaku, menyalakan mesin, dan memacu kendaraan menuju puncak. Di dalam kepalaku hanya ada bayangan tumpukan uang tanpa menyadari bahwa di balik pintu kamar nomor 13, sesuatu yang sudah lama lapar mulai mendengar langkah kakiku mendekat. Aku adalah rumah ini, dan rumah ini sangat lapar. Kalimat itu mendadak terngiang di kepalaku, seolah-olah dibisikkan oleh angin malam yang menusuk tulang saat aku menginjakkan kaki di teras depan. Villa peninggalan kolonial ini berdiri angkuh di puncak bukit yang terisolasi, dikelilingi oleh pepohonan pinus yang bergoyang kaku seperti barisan raksasa yang sedang berduka. Cahaya lampu mobilku perlahan padam, meninggalkan aku dalam kegelapan pekat yang hanya ditemani oleh suara jangkrik yang mendadak bungkam saat aku memutar kunci pintu utama. Begitu pintu jati besar itu terbuka, aroma debu tua dan kayu lapuk menyambutku, bercampur dengan sesuatu yang amis, sesuatu yang mengingatkanku pada bau daging di pasar di siang bolong. Aku menyalakan saklar lampu di ruang tamu. Cahaya temaram dari lampu gantung kristal yang berdebu mulai menerangi ruangan. Di sana, tepat di atas perapian yang dingin, sebuah lukisan cat minyak berukuran besar menampilkan sosok kakek Hartono yang sedang duduk tegak dengan setelan jas hitam. Matanya digambarkan dengan sangat detail, seolah-olah bola mata itu benar-benar terbuat dari kaca yang hidup. Kemanapun aku melangkah untuk meletakkan tas, aku merasa sepasang mata tua itu terus mengawasiku dengan tatapan penuh peringatan, atau mungkin sebuah antisipasi yang mengerikan. Lantai kayu berderit keras di bawah langkah kakiku saat aku menaiki tangga menuju lantai 2. Suaranya bergema di seluruh penjuru villa yang kosong, menciptakan ilusi seolah-olah ada langkah kaki lain yang mengikuti tepat di belakangku. Aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Namun hanya ada bayanganku sendiri yang memanjang di dinding. Nafasku terasa berat. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah reaksi saraf yang tegang karena tumpukan hutang dan kurang tidur. Namun saat aku mencapai selasar lantai 2, jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. Di sana, di ujung lorong yang paling gelap dan jauh dari jangkauan lampu tangga, deretan pintu kamar berjejer kaku. Aku menghitungnya perlahan untuk meredam rasa takutku. 10, 11, 12. Dan tepat di ujung buntu lorong itu, berdiri sebuah pintu yang berbeda dari yang lain. Pintu kamar nomor 13. Ukirannya sangat rumit, membentuk wajah singa yang sedang mengaum. Namun jika dilihat dari sudut tertentu, raut wajah singa itu tampak seperti manusia yang sedang menjerit kesakitan. Sebuah rantai besi besar melilit gagang pintunya, digembok dengan kuningan tua yang sudah berkarat hijau. Bau busuk yang tadi samar kini menguar hebat dari celah bawah pintu itu. Bau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang sangat basi. Aku mendekat, hanya selangkah lagi dari pintu itu, ketika tiba-tiba terdengar suara garukan halus dari balik kayu jati tersebut. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar seperti 1000 kuku kecil yang mencoba menggali jalan keluar. Aku terpaku, keringat dingin membasahi punggungku. Rasa ingin tahuku mulai bergejolak, namun peringatan Pak Handoko kembali terngiang. Aku segera berbalik dan masuk ke kamar nomor 1, mengunci pintunya rapat-rapat, dan mencoba memejamkan mata di atas kasur yang terasa sedingin es. Di tengah kesunyian malam, aku menyadari satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Suara garukan itu tidak berhenti, melainkan mulai berpindah ke dinding kamarku. Seolah-olah sesuatu di balik kamar 13 itu sedang merayap di dalam tembok menuju tempatku. Aku menarik selimut hingga ke dagu, berusaha menulikan telinga dari bunyi kuku yang bergesekan dengan kayu tua itu. Setiap tarikan napasku kerasa berat, seakan oksigen di ruangan ini telah tercemar oleh debu purba yang menyesakkan. Di kegelapan kamar, aku hanya bisa menatap langit-langit,
membayangkan apa yang sedang terjadi di balik sekat beton dan kayu ini. Apakah itu hanya tikus? Ataukah villa ini memang sudah terlalu tua hingga strukturnya mulai bicara sendiri? Ponselku bergetar di atas nakas, memecah kesunyian dengan cahaya biru yang menyakitkan mata. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak kukenal. "Kami tahu kamu di puncak, Rian. Sembunyi sedalam apapun, bunga hutangmu tetap harus dibayar. 3 hari lagi, atau kami jemput nyawamu." Aku melempar ponsel itu ke sudut tempat tidur. Teror dari dunia nyata ternyata jauh lebih mencekik daripada hantu manapun. 80 miliar rupiah adalah satu-satunya jalan keluar, dan aku hanya perlu bertahan di sini. Aku harus menemukan sertifikat itu, memastikan posisinya, lalu keluar dari neraka ini sebagai pemenang. Pagi menyapa dengan kabut tebal yang mengintip dari balik jendela, namun rasa gatal yang aneh mulai menyerang tengkuku. Saat aku bercermin di kamar mandi, aku melihat kemerahan kecil di leherku, seperti bekas gigitan serangga yang berbaris rapi. Aku mengabaikannya dan melangkah keluar menuju lorong lantai 2. Di bawah cahaya matahari yang pucat, kamar nomor 13 tampak jauh lebih mengancam. Bau busuk yang semalam menyengat kini berubah menjadi aroma bunga melati yang terlalu manis. Jenis aroma yang biasa kau temukan di rumah duka. Aku berjalan mendekati pintu terkunci itu. Tanganku gemetar saat menyentuh permukaan kayu jatinya yang dingin. Tiba-tiba, dari balik pintu terdengar sebuah bisikan. Bukan suara teriakan, melainkan suara serak yang sangat kukenal. "Rian, tolong kakek nak. Dingin sekali di sini." Jantungku seolah merosot ke perut. Itu suara kakek Hartono. Suara yang dulu sering mendongengiku sebelum tidur, kini terdengar seperti parutan logam yang berkarat. "Kakek," bisikku spontan, menempelkan telinga ke daun pintu. Seketika itu juga, suara garukan yang semalam ku dengar meledak menjadi ribuan ketukan serempak dari balik pintu. Tak, 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 seolah-olah ada ribuan tangan kecil yang sedang mencoba mendobrak keluar. Aku melompat mundur, hampir terjatuh dari tangga. Logikaku berteriak bahwa ini mustahil, bahwa kakek sudah dikubur 2 meter di bawah tanah. Namun keserakahanku membisikkan hal lain. Bagaimana jika sertifikat itu ada di dalam sana? Bagaimana jika instruksi "jangan buka" hanyalah cara kakek memastikan bahwa hanya ahli waris yang paling berani yang bisa mendapatkan harta itu? Aku menatap gembok kuningan yang berkarat itu dengan mata lapar, mulai menimbang-nimbang berat gergaji besi yang kulihat di gudang bawah tadi pagi. Jika aku ingin selamat dari para penagih hutang, aku mungkin harus menghadapi apapun yang sedang memanggil namaku dari balik pintu terkunci itu. Aku menuruni anak tangga dengan langkah terburu-buru, mengabaikan rasa gatal di leherku yang kini mulai menjalar ke sepanjang tulang punggung. Di gudang bawah tanah yang pengap, aku menemukan sebuah gergaji besi berkarat dan linggis panjang yang tertutup debu tebal. Tanganku gemetar saat menggenggam logam dingin itu. Namun bayangan angka 80 miliar rupiah di rekeningku menghapus segala keraguan yang tersisa. Aku bukan lagi cucu yang berbakti. Aku adalah seorang pria yang terpojok oleh dunia dan tidak punya pilihan selain menyerang balik. Aku kembali ke lantai 2, di mana lorong itu kini terasa lebih sempit seolah dinding-dindingnya perlahan bergeser mendekat. Cahaya matahari yang masuk dari jendela besar di ujung selasar tampak memudar, berubah menjadi warna jingga yang sakit, menyinari debu-debu yang menari gila di udara. Aku berdiri tepat di depan kamar nomor 13, menatap gembok kuningan yang seolah-olah sedang menertawakanku. Aku mencoba mencari alasan logis. Mungkin kakek menyimpan sertifikat itu di dalam brankas di dalam kamar ini, dan semua suara tadi hanyalah halusinasi akibat stres yang luar biasa. Ya, itu pasti hanya suara tikus atau kayu yang memuai. Aku mulai menggergaji rantai besi itu. Suara gesekan logam yang tajam memekakkan telinga, bergema di seluruh villa yang sunyi.
Setiap tarikan gergaji terasa berat, seolah rantai itu terbuat dari materi yang lebih padat daripada besi biasa. Anehnya, saat gergaji itu mulai memakan logam, sebuah cairan kental berwarna hitam pekat merembes keluar dari bekas sayatan rantai tersebut. Cairan itu berbau seperti oli bekas yang dicampur dengan darah busuk. Aku menyeka keringat di dahiku dengan punggung tanganku, berusaha tidak muntah saat bau itu menyerang indera penciumanku dengan brutal. Sedikit lagi dan aku akan bebas, bisikku pada diri sendiri, lebih sebagai mantra untuk menenangkan saraf yang nyaris putus. Ponselku di saku celana kembali bergetar. Sebuah foto masuk dari nomor penagih hutang itu. Foto rumah ibuku yang tampak dari kejauhan dengan tanda silang merah di pintunya. Amarah meledak di dadaku, menghancurkan sisa-sisa rasa takut yang menahanku. Dengan satu sentakan kuat menggunakan linggis, gembok itu akhirnya patah dan jatuh ke lantai kayu dengan suara dentuman yang berat. Rantai besi itu meluncur jatuh, meninggalkan bekas hitam di gagang pintu yang berbentuk kepala singa. Seketika itu juga, seluruh suara di dalam villa mendadak lenyap. Tidak ada lagi suara jangkrik, tidak ada desau angin, bahkan suara detak jantungku sendiri seolah tenggelam dalam keheningan yang absolut. Aku meletakkan tangan di gagang pintu, merasakan getaran halus yang merambat dari kayu jati itu ke telapak tanganku. Ada sesuatu yang bergerak di balik sana, sesuatu yang sangat besar, namun bergerak tanpa suara. Aku menarik napas panjang, memutar gagang pintu yang terasa lengket, dan perlahan mendorongnya terbuka. Kegelapan di dalam kamar itu tampak begitu padat, seolah-olah cahaya lampu lorong tidak berani masuk ke dalamnya. Dan dari dalam sana tercium bau tanah makam yang baru saja digali. Aku berdiri membatu di ambang pintu, menunggu mataku menyesuaikan diri dengan kegelapan yang nyaris absolut ini. Perlahan, bayangan benda-benda di dalam ruangan mulai terbentuk. Kamar itu tidak semewah yang kubayangkan. Tidak ada ranjang bertiang 4 atau lemari ukir yang megah. Hanya ada sebuah kursi goyang kayu yang diletakkan tepat di tengah ruangan, menghadap ke jendela yang tertutup rapat oleh papan-papan kayu yang dipaku mati. Aku melangkah masuk, dan seketika itu juga, pintu di belakangku terbanting menutup dengan keras, seolah didorong oleh tangan yang tak terlihat. Suara klik dari kunci yang berputar secara otomatis membuat jantungku mencelos. Aku terjebak. Aku mencoba memutar gagang pintu, namun benda itu tidak bergeming sedikit pun, seolah-olah pintu itu kini telah menjadi bagian dari tembok. Di tengah kepanikan yang mulai membakar dada, kursi goyang di tengah ruangan itu mulai bergerak perlahan. Kriet, kriet, kriet. Suaranya monoton, memuakkan, dan sangat berirama di tengah keheningan yang mencekam. "Kakek?" Suaraku gemetar, nyaris tidak terdengar. Tidak ada jawaban, namun aku melihat sesuatu yang janggal di bawah kursi goyang itu. Sebuah kotak kayu kecil berwarna hitam tergeletak di lantai. Dengan langkah yang berat dan kaki yang terasa seperti dipimpin oleh magnet tak kasat mata, aku mendekati kotak itu. Pikiranku hanya terfokus pada satu hal, sertifikat. Aku berlutut di depan kursi yang masih bergoyang itu, mengabaikan hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulangku. Saat tanganku terjulur untuk mengambil kotak itu, aku menyadari bahwa lantai di sekitarku tidak lagi berwarna coklat kayu. Lantai itu tertutup oleh ribuan, mungkin jutaan serangga hitam yang diam membeku. Itu adalah kecoa. Mereka menutupi setiap inci lantai, dinding hingga langit-langit, diam tak bergerak seolah sedang menunggu komando. Saat jemariku menyentuh tutup kotak kayu itu, getaran hebat mengguncang seluruh kamar. Jutaan kecoa itu mendadak hidup secara serempak. Suara kepakan sayap dan gesekan kaki mereka menciptakan kebisingan yang memekakkan telinga, mirip dengan suara ombak besar yang menghantam karang. Mereka mulai merayap naik ke kakiku, masuk ke dalam celana dan menyusup di bawah kulit bajuku. Aku berteriak histeris, mencoba menghibaskan serangga-serangga itu, namun jumlah mereka terlalu banyak. Di tengah kekacauan itu, sosok di kursi goyang itu mulai terbentuk.
Kecoa-kecoa itu terbang dan berkumpul, saling mengaitkan kaki dan sayap mereka hingga membentuk siluet seorang pria tua yang duduk membungkuk. Wajahnya tidak memiliki mata atau hidung, hanya gumpalan serangga yang terus berputar dan bergerak. Saat sosok itu membuka mulutnya, ribuan kecoa terbang keluar dan menghantam wajahku, masuk ke dalam mulutku yang terbuka lebar karena teriakan, menyumbat kerongkonganku dan menghentikan suaraku seketika. Aku jatuh berlutut, tercekik oleh warisan yang kini mulai merayap masuk ke dalam jiwaku. Rasa mual yang tak tertahankan meledak di dadaku saat kaki-kaki kecil yang tajam itu menggelitik kerongkonganku, memaksa masuk lebih dalam ke arah paru-paru. Aku terbatuk hebat mencoba memuntahkan massa hitam yang menggeliat itu. Namun, setiap kali aku membuka mulut, lebih banyak lagi kecoak yang merangsek masuk. Air mataku mengalir deras, membasahi pipi yang kini terasa perih karena gigitan-gigitan kecil yang mulai mengelupas kulit luarku. Di tengah siksaan itu, tanganku yang gemetar berhasil mencengkeram kotak kayu hitam yang tadi kulihat di bawah kursi goyang. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menghentakkan kotak itu ke lantai hingga tutupnya terlepas. Di dalamnya tergeletak sebuah gulungan kertas perkamen tua yang diikat dengan pita sutra merah dan sebuah kunci perak kecil. Begitu jemariku menyentuh kertas itu, sensasi panas seperti tersulut api merambat ke seluruh lenganku. Anehnya, jutaan kecoa yang tadinya menyerangku mendadak mundur. Mereka jatuh dari tubuhku seperti butiran pasir hitam, kembali merayap ke sudut-sudut gelap ruangan dan membentuk formasi yang mengerikan di dinding, seolah-olah mereka sedang memberi jalan bagi tuannya yang baru. Aku terengah-engah menghirup udara yang masih berbau busuk sambil menatap sertifikat di tanganku. Nama kakek Hartono tertulis di sana dengan tinta emas yang berkilau. Namun di bawahnya ada kolom kosong yang seolah-olah menunggu untuk diisi. Aku membuka gulungan itu lebih lebar dan menemukan tulisan tangan kakek yang gemetar di bagian paling bawah. Warisan ini bukan milik mereka yang memiliki darah, tapi milik mereka yang bersedia menjadi wadah. Aku tidak mengerti maksud kalimat itu hingga aku melihat jari-jariku sendiri yang tadi memegang kertas tersebut mulai menghitam, bukan karena kotor, melainkan karena pembuluh darahku berubah warna menjadi sepekat tinta. Tiba-tiba, kursi goyang itu berhenti bergerak. Sosok gumpalan kecoa yang menyerupai kakek telah menghilang, menyisakan sebuah keheningan yang lebih menakutkan daripada suara ribuan serangga tadi. Aku mencoba berdiri, namun kakiku terasa sangat berat, seolah-olah ada beban ribuan ton yang menarikku ke bawah lantai. Aku melihat ke arah cermin tua yang tergantung di sudut kamar yang remang-remang. Bayangan yang terpantul di sana bukan lagi diriku yang kukenal. Wajahku tampak pucat pasi dengan urat-urat hitam yang menonjol di leher. Dan yang paling mengerikan, mataku kini sepenuhnya hitam tanpa ada bagian putih yang tersisa. Aku memegang sertifikat itu erat-erat ke dadaku, merasa bahwa harta ini kini telah menyatu dengan detak jantungku yang melemah. Namun, kegembiraan memegang kekayaan itu hanya bertahan sesaat. Dari balik dinding kamar, aku mulai mendengar suara-suara bisikan baru. Bukan lagi suara kakek, melainkan suara ribuan orang yang berbicara secara serempak dalam bahasa yang tidak kupahami. Mereka tertawa, menangis, dan memanggil namaku dengan nada yang penuh rasa lapar. Aku menyadari bahwa mendapatkan sertifikat ini bukanlah akhir dari penderitaanku, melainkan awal dari transformasi yang akan menghapus kemanusiaanku selamanya. Sertifikat itu mulai terasa panas, membakar kulit telapak tanganku, dan saat aku mencoba melepaskannya, kertas itu seolah-olah telah melekat permanen pada dagingku. Rasa sakitnya begitu intens hingga penglihatanku memudar, digantikan oleh kilasan memori yang bukan milikku. Aku melihat kakek Hartono puluhan tahun lalu berdiri di ruangan yang sama ini,
namun wajahnya tampak hancur oleh kesedihan dan kebangkrutan. Di depannya, di atas kursi goyang ini, duduk sesuatu yang tidak memiliki bentuk tetap. Sebuah kegelapan yang berdenyut, yang menjanjikan kekayaan abadi, asalkan kakek bersedia memberikan rumah bagi ribuan pelayannya. Aku menyaksikan bagaimana kakek memotong pergelangan tangannya, membiarkan darahnya membasahi lantai, dan dari darah itu, kecoa pertama merayap keluar. Itu bukan serangga biasa. Itu adalah fragmen jiwa yang hitam, sebuah pesekatan pesugihan yang menuntut raga manusia sebagai sarang agar harta keluarga tetap mengalir tanpa henti. Aku melihat bagaimana satu persatu anggota keluarga kami yang menghilang selama bertahun-tahun sebenarnya tidak pergi kemana-mana. Mereka semua berakhir di sini, di kamar nomor 13, diserap oleh dinding-dinding ini untuk memperkuat pondasi kekayaan yang aku nikmati selama ini. Kesadaran itu menghantamku seperti godam. Villa ini bukan sekedar bangunan, ini adalah organisme hidup yang memakan garis keturunan kami. Setiap rupiah yang dihasilkan dari perkebunan teh di bawah sana adalah tetesan saripati kehidupan yang diperas dari inang yang terperangkap di kamar ini. Kakek Hartono tidak benar-benar mati karena usia tua. Dia sudah habis dikonsumsi dari dalam, dan kini entitas itu membutuhkan darah baru yang memiliki kecocokan genetik. Dan darah itu adalah darahku, cucu yang paling ia sayangi, sekaligus ia korbankan. Jadi ini harganya. Aku meraung kesakitan, mencoba mencungkil kertas yang kini mulai menyatu dengan jaringan otot di tanganku. Bisikan-bisikan itu semakin keras, kini berubah menjadi tawa yang mengejek. Di dalam kepalaku, suara kakek kembali terdengar, namun kali ini tanpa rasa iba. Dia berkata bahwa menjadi kaya berarti harus berhenti menjadi manusia. Aku merasakan organ tubuhku mulai bergeser, memberikan ruang bagi sesuatu yang mulai menggeliat di dalam perutku. Rasa gatal yang tadinya berada di permukaan kulit, kini meresap ke dalam tulang sumsum. Aku bisa merasakan ribuan kaki kecil mulai berjalan di sepanjang tulang rusukku, menggelitik paru-paruku dengan cara yang membuatku ingin merobek dadaku sendiri. Aku merangkak menuju jendela, berusaha memecahkan papan kayu yang menutupi akses ke dunia luar. Namun tanganku sudah tidak lagi memiliki kekuatan manusiawi. Jari-jariku melunak, berubah menjadi ruas-ruas hitam yang kaku dan bergerigi. Di bawah sinar bulan yang merembes dari celah papan, aku melihat bayanganku di lantai. Bayangan itu bukan lagi seorang pria yang sedang berlutut, melainkan seekor serangga jaksasa yang sedang berganti kulit. Aku menyadari dengan ngeri bahwa sertifikat tanah itu bukan sekedar bukti kepemilikan harta, melainkan segel pengikat jiwa yang tidak akan pernah melepaskanku, bahkan setelah kematian menjemputku. Rasa gatal yang semula hanya gangguan kecil, kini bermutasi menjadi sensasi ribuan jarum yang ditusukkan secara serempak dari balik dagingku. Aku mencoba berteriak, namun suaraku berubah menjadi bunyi gemeretak yang ganjil, seperti suara gesekan sayap serangga yang kering. Setiap kali aku menghembuskan napas, debu hitam keluar dari lubang hidungku, dan aku bisa merasakan paru-paruku tidak lagi memproses oksigen, melainkan menjadi ruang hampa tempat sesuatu yang lain berkembang biak. Aku merangkak menuju pintu kamar yang masih terkunci, menyeret tubuhku yang kini terasa asing dan berat. Tanganku yang kini telah sepenuhnya menyatu dengan kertas sertifikat itu, mulai mengeluarkan cairan kental berwarna hijau gelap yang berbau seperti belerang. Aku melihat ke arah cermin sekali lagi, dan kali ini aku tidak bisa lagi menahan jeritanku. Kulit wajahku mulai retak-retak seperti tanah gersang, dan dari balik retakan itu muncul mata-mata kecil berwarna merah yang berkedip secara acak. Aku bukan lagi Rian,
Aku sedang bertransformasi menjadi monumen hidup bagi keserakahan keluarga Hartono. Tiba-tiba, dinding-dinding kamar mulai berdenyut layaknya jantung yang sedang berdegup kencang. Wallpaper tua yang mengelupas itu tampak seperti kulit manusia yang sedang bernapas. Aku mendengar suara tawa yang tak lagi asing, suara yang berasal dari setiap sudut ruangan, dari setiap celah kayu, dan dari dalam rongga dadaku sendiri. Villa ini sedang merayakanku. Ia sedang menyambut inang barunya dengan pesta pora yang mengerikan. Aku mencoba mencakar pintu, meninggalkan bekas parutan dalam kayu jati yang keras. Namun pintu itu tetap diam, seolah-olah ia sedang menungguku untuk menyerah sepenuhnya pada takdir ini. Ponselku yang terjatuh di sudut ruangan menyala terang. Sebuah panggilan masuk dari penagih hutang yang paling kejam. Aku melihat layar itu dengan tatapan kosong. Masalah hutang piutang itu sekarang terasa sangat konyol, sebuah masalah duniawi yang sudah tidak lagi memiliki arti bagi makhluk seperti aku. Aku meraih ponsel itu dengan tangan yang sudah tidak berbentuk jari manusia, dan saat aku menyentuhnya, perangkat elektronik itu langsung korsleting dan meledak, mengeluarkan asap hitam yang baunya persis seperti bau nafas kakek sebelum ia meninggal. Ketakutan terbesarku kini bukan lagi kematian, melainkan keabadian dalam bentuk ini. Aku akan tetap ada di sini, di kamar nomor 13, menjadi bagian dari struktur bangunan, menjadi penjaga harta yang takkan pernah bisa kunikmati secara nyata. Aku merasakan tulang punggungku mulai melengkung secara tidak alami, memaksa tubuhku untuk meringkuk di sudut ruangan, tepat di tempat kakek dulu sering duduk. Saat kesadaranku mulai memudar dan menyatu dengan kesadaran kolektif ribuan serangga di sekitarku, aku merasakan sebuah getaran kuat dari lantai bawah. Seseorang telah masuk ke dalam villa. Seseorang yang memiliki aroma darah yang sama denganku. Seseorang yang datang untuk mencari bagiannya dari warisan berdarah ini terdengar melangkah dengan kasar di lantai bawah, menghancurkan keheningan yang tadi sempat mencekam. Aku mengenali langkah itu. Itu adalah langkah sepupuku, Dimas. Dia adalah pria yang selalu merasa lebih berhak atas segalanya hanya karena dia lulusan sekolah bisnis ternama. Suaranya menggema di ruang tamu, memanggil namaku dengan nada mengejek yang dibumbui niat jahat. Aku mendengar dia mengumpat tentang bau villa yang busuk tanpa menyadari bahwa bau itu berasal dari tubuhku yang kini sedang membusuk sekaligus terlahir kembali di atas sini. "Rian, aku tahu kamu di sini. Jangan pikir aku akan membiarkanmu mengambil sertifikat itu sendirian," teriak Dimas. Suara langkah kakinya mulai menaiki tangga kayu dengan terburu-buru. Setiap dentuman kakinya di anak tangga terasa seperti hantaman palu di dalam kepalaku. Aku ingin berteriak padanya untuk lari, untuk pergi sejauh mungkin dari neraka ini. Namun tenggorokanku hanya mampu mengeluarkan bunyi klik yang tajam dan cepat. Tubuhku kini sepenuhnya meringkuk di pojok kamar nomor 13, tersembunyi dalam bayang-bayang pekat. Aku melihat tangan kiriku yang kini telah menjadi capit hitam bergerigi, berkilat di bawah cahaya bulan yang pucat. Rasa lapar yang sangat primitif mulai menguasai pikiranku, menggeser rasa persaudaraan yang pernah ada. Dimas tiba di depan pintu kamar nomor 13. Dia terengah-engah, memegang sebilah pisau lipat besar di tangan kanannya. Matanya membelalak melihat rantai yang sudah putus dan pintu yang sedikit terbuka. Keserakahannya telah membutakan logikanya, persis seperti yang terjadi padaku beberapa jam yang lalu. Dengan pendangan kasar, dia mendobrak pintu hingga terbuka lebar. Dia masuk dengan waspada, matanya menyapu ruangan mencari kotak hitam atau gulungan kertas yang dia duga sebagai tiket menuju kekayaan. Dia tidak melihatku di sudut, karena kulitku kini telah menyatu sempurna dengan kegelapan dan ribuan kecoa yang mengerubungi dinding. Sertifikat itu
Di mana kau menyembunyikannya, Rian? Bisiknya sambil mendekati kursi goyang yang kosong. Saat dia membungkuk untuk memeriksa kolong kursi, aku bergerak. Gerakanku tidak lagi seperti manusia. Aku meluncur di atas lantai dengan kecepatan yang tidak wajar. Dimas berbalik dengan kaget dan mengayunkan pisaunya secara membabi buta. Ujung pisau itu merobek dadaku, namun tidak ada darah merah yang mengalir. Ribuan kecoak hitam justru meluncur keluar dari luka robekan itu, merayap naik ke lengan Dimas dengan beringas. Dia menjerit histeris, mencoba menghibaskan serangga-serangga itu, namun mereka mulai menggigit dan masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Aku berdiri tegak di hadapannya, memperlihatkan wajahku yang sudah tidak lagi memiliki kulit, hanya gumpalan otot hitam yang berdenyut dan mata-mata kecil yang memenuhi rongga mataku. Dimas jatuh terduduk, wajahnya membiru karena ketakutan yang luar biasa. Dia mencoba memohon, namun kata-katanya tenggelam dalam lautan serangga yang kini mulai menutupi seluruh tubuhnya. Aku merasakan kepuasan yang mengerikan saat melihat dia mulai dikonsumsi. Villa ini menginginkan lebih banyak, dan sebagai tuannya yang baru, aku harus memastikan bahwa tidak ada satupun tetes kehidupan yang terbuang sia-sia dari ahli waris yang gagal ini. Dimas bukan lagi saudaraku, dia hanyalah nutrisi tambahan bagi keabadian yang kini mengalir deras di dalam nadiku yang hitam. Aku berdiri diam, menyaksikan tubuhnya perlahan menghilang di balik gundukan hitam yang bergerak-gerak sampai jeritannya berubah menjadi suara gelembung udara yang pecah di dalam cairan kental. Kesunyian kembali menyelimuti kamar nomor 13. Namun kali ini, kesunyian itu terasa penuh dan puas. Aku merasakan kekuatan baru merambat dari telapak kakiku, menyatu dengan fondasi villa, menembus tanah hingga ke akar-akar pohon teh yang membentang di luar sana. Seluruh perkebunan ini sekarang adalah perpanjangan dari saraf-sarafku. Aku berjalan perlahan menuju kursi goyang, dan kali ini setiap langkahku tidak lagi terasa berat. Kursi itu seolah menyambutku, bergerak sendiri menyambut inang yang paling sempurna. Aku duduk di sana, memegang sertifikat yang kini telah menyatu sepenuhnya dengan tangan kiriku, membentuk kerak hitam yang tidak bisa lagi dibedakan antara kertas dan daging. Nama Rian perlahan muncul di kolom kosong sertifikat itu, tertulis dengan warna merah yang berdenyut, seolah-olah tinta itu adalah darah yang baru saja aku curi dari sepupuku. Aku telah memenangkan perang warisan ini, namun aku juga telah kehilangan pintu untuk kembali ke dunia manusia. Pagi mulai menyingsing di ufuk timur, membiarkan seberkas cahaya pucat menembus celah papan jendela. Aku melihat ke bawah, ke arah tanganku yang kini memiliki kuku-kuku panjang dan tajam. Aku tidak lagi merasa lapar akan makanan atau haus akan air. Aku hanya haus akan kehadiran nyawa lain yang berani menginjakkan kaki di tanah ini. Di kejauhan, aku mendengar suara mobil mendekat. Mungkin itu Pak Handoko yang datang untuk memeriksa keadaanku, atau mungkin kerabat lain yang masih penasaran dengan harta kakek Hartono. Siapapun mereka, mereka hanyalah tamu yang datang untuk menyerahkan diri pada sang pemilik rumah. Aku memejamkan mata-mata kecilku yang berjumlah puluhan, merasakan setiap getaran di lantai bawah. Villa ini bukan lagi tempat tinggal, ini adalah perangkap yang indah dan aku adalah umpan sekaligus pemangsanya. Aku akan menunggu di sini, di dalam kegelapan kamar nomor 13 selama berpuluh-puluh tahun ke depan. Aku akan menjaga kekayaan ini dengan ribuan mata dan jutaan kaki, memastikan bahwa garis keturunan Hartono tetap menjadi yang terkaya, meski harus dibayar dengan jiwa yang membusuk dalam keabadian. Saat pintu depan villa di lantai bawah terbuka dengan suara derit yang panjang, aku menarik nafas dalam-dalam, menghirup aroma ketakutan yang mulai terbawa angin. Aku tidak lagi merasa takut pada kegelapan, karena kini aku adalah kegelapan itu sendiri.
Aku duduk tegak di kursi goyang, membiarkan ribuan kecoa menyelimuti tubuhku seperti jubah kebesaran seorang raja yang terkutuk. Kalimat terakhir kakek dalam wasiat itu kini bergema di seluruh dinding ruangan dengan suara yang identik dengan suaraku sendiri. Aku adalah rumah ini, dan rumah ini sangat lapar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.